Putri Tersembunyi. Pada suatu ketika, ada seorang gadis cantik bernama Marigold. Dia adalah anak tunggal yang lahir dari orang tua yang sangat mengharapkannya. Sayangnya, ayah gadis itu meninggal di laut saat dia masih kecil, meninggalkan dia bersama ibunya. Ibu dan gadis itu hidup bahagia di tepi laut, sampai hari di mana wasiat ayahnya disampaikan. Ayahnya menyerahkan segalanya kepada putrinya yang masih kecil, meninggalkan ibu tanpa uang sepeser pun. Ibu sangat cemburu dan mulai merencanakan bagaimana dia akan mengambil alih kekayaannya. Untuk mengurus rumah, sang ibu menyewa pelayan. Akhirnya, pelayan itu mengetahui kekayaan putrinya dan mulai mencurinya secara perlahan. Marigold menyukai pelayan itu, tapi dia merasa tidak nyaman di dekatnya, dan dia tidak tahu kenapa. Suatu hari, Marigold pergi ke kamar tidur untuk mencari ibunya. Dia segera menemukan pelayan itu mengantongi perhiasannya. Pelayan itu langsung berlari ke wanita pemilik rumah untuk memastikan dia tidak mengetahui apa yang dilihat Marigold. Nyonya, aku sudah membersihkan kamar tidur dan mengepel lantai. Sangat bagus. Apa kau melihat putriku, Marigold, siang ini? Tidak, Nyonya. Memangnya kenapa? Dia berlari mengelilingi rumah dengan penuh kebahagiaan dan tanpa peduli pada dunia. Menjijikan. Aku pikir kau menyayangi putrimu. Suatu hari dahulu kala, aku merasakan cinta padanya. Tapi kini kekayaannya melebihi kekayaanku. Dan cinta itu berubah menjadi iri hati dan benci. Ah, begitu. Aku juga benci gadis itu. Kalau begitu, kita saling mengerti. Mungkin gadis itu bisa menghilang. Aku suka cara berpikirmu. Mari kita usir dia dari kerajaan. Dia tidak akan terdengar lagi. Hebat. Nyonya, putrimu akan datang menceritakan tentangku. Tapi harus kuberitahu. Tidak perlu. Aku tahu dia akan berbohong. Dia tidak bisa meyakinkanku tentang hal buruk, apalagi tentangmu. Kau terhormat dan telah membantuku. Kembali dari jalan sorenya, melewati buah beri, Marigold tiba di dapur. Ibu, aku memilihkanmu sekeranjang raspberry. Ini enak sekali. Itu kotor dan bau. Kau tidak boleh bermain di ladang. Bisa kubersihkan dan bisa kita makan. Rasanya akan luar biasa seperti selai. Ambil keranjang itu. Cepatlah. Tidak boleh main lagi di ladang. Iya, Ibu. Bisa kita mengobrol sebentar? Berdua saja. Apapun yang ingin kau katakan, bisa kau katakan di hadapan pelayan kita. Aku lihat pelayan kita mencuri dari kita. Tidak. Iya, dia mengambil perhiasanmu. Dan kupikir dia telah mencuri makanan dan uang selama berbulan-bulan. Beraninya kau. Aku setuju. Tidak, nak. Beraninya kau. Pelayan kita sangat membantu dan dia sopan. Kau tidak bisa melihatnya dan kau malah menyebarkan kebohongan itu. Aku tidak bohong, Ibu. Ibu harus percaya padaku. Tidak. Aku tidak mau mendengarnya lagi. Masuk ke kamarmu. Kau mempermalukan keluarga kami dengan ceritamu. Marigold berlari ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, pelayan itu menerobos pintu. Sebelum Marigold bisa berkata-kata, pelayan itu menariknya turun dari tempat tidur. Dia melemparkannya ke bagian belakang kereta dan pergi. Tidak lama kemudian, mereka sampai di pinggir kota. Marigold keluar dari kereta dengan cepat. Ibumu telah memutuskan untuk menyingkirkanmu. Dia tidak menginginkanmu lagi, nak. Kau melelahkan dan hanya masalah. Dia memintaku untuk mengusirmu. Tapi aku punya rencana lain. Aku akan melemparkanmu ke dasar sumur ini. Jadi kau tidak akan bisa melarikan diri. Tolong, tidak! Sudah terlambat. Pelayan itu menyeret Marigold ke tepi sumur dan mendorongnya masuk. Marigold terjatuh begitu jauh, tapi
Secara ajaib, dia mendarat di sofa. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Tampaknya itu adalah ruang tamu. Mengapa bisa ada ruangan di dasar sumur? Tiba-tiba, 3 naga besar muncul. Siapa yang memasuki wilayah kita? Tunjukkan dirimu, atau kami akan membakarmu. Aku adalah Marigold. Aku tidak bermaksud jahat. Marigold menceritakan kisahnya. Naga-naga itu terpesona. Aku prihatin tentang ibumu. Kau bisa tinggal di sini. Kami akan menjagamu tetap aman. Jadi Marigold tinggal bersama para naga dan tidak mencoba melarikan diri. Beberapa hari kemudian, pelayannya datang mengambil air dari sumur. Apa itu pelayan yang melemparkanmu? Benar, dia orang yang jahat. Apa dia tahu kau masih hidup? Tidak, tapi dia akan tahu. Halo pelayan, berikan cintaku pada ibuku. Marigold, kau baik-baik saja? Hebat sekali. Aku akan memberitahu ibumu. Nyonya, harus kuakui, aku tidak membuang putrimu. Aku menjebaknya di dasar sumur. Maafkan aku. Aku ingin dia pergi tanpa ada kesempatan untuk kembali. Kau menipuku. Dia tidak terluka, tapi mungkin melarikan diri. Ini tidak mungkin. Harus kulakukan sesuatu. Wanita itu memanggil teman lamanya yang jahat. Peri yang bisa mengeluarkan mantra mengerikan. Kacang almond ini mengandung racun yang mengerikan. Ini akan membuat putrimu tidak bisa bergerak. Dia tidak akan bisa keluar dari sumur. Pelayan itu mengambil kacang almond dan pergi ke sumur. Oh, Marigold, ini ibumu memberikan kacang almond untuk dimakan saat kau menunggunya datang menyelamatkanmu. Ini pasti enak. Biarkan aku menciumnya. Racun. Pengecut. Dia mencoba meracunimu. Jangan makan almond itu. Sayang, kupikir ibuku mungkin akan berbaik hati untuk kali ini. Mungkin lain kali. Keesokan paginya, pelayan itu kembali untuk mengambil lebih banyak air dan berharap melihat Marigold tertidur karena kacang almond. Tapi, halo pelayan, berikan cintaku pada ibuku. Tidak mungkin. Karena panik, pelayan itu kembali menghampiri ibunya Marigold. Nyonya, maafkan aku. Marigold tidak memakan almondnya. Gadis muda pengkhianat. Aku akan memanggil temanku lagi. Telah kubuat gaun merah yang akan membuat Marigold tidak bisa bergerak saat dia memakainya. Dia pasti tidak bisa keluar dari sumur itu karena dia akan tertidur lelap. Pelayan mengambil gaun merah itu dan berangkat ke sumur. Marigold, ibumu memberikan gaun merah ini untuk dipakai. Ini akan membuatmu tetap hangat saat kau menunggu dia menyelamatkanmu. Marigold mengambil gaun merah itu dan dia menyukainya. Mungkin ibuku akhirnya bersikap baik. Naga-naga itu luar biasa bagiku. Aku akan memakai gaun cantik ini sebagai kejutan. Marigold mencoba gaun itu dan dia segera tertidur lelap. Segera, naga-naga itu tiba dan menemukannya terbaring di sofa. Marigold kita, dia jatuh sakit. Tidak kawan, aku yakin dia sudah tiada.
Dia diambil terlalu cepat. Ini tidak adil. Mari kita menguburkannya dengan cara lama. Dia akan dikirim ke akhirat dengan hormat. Kita akan bertemu di laut. Para naga menerbangkan Marigold ke laut. Mereka membuat perahu dan juga menempatkannya, menyalakan lentera dan mengirimnya ke air seperti prajurit yang gugur. Mereka menangis. Perahu itu melaju hingga mencapai dinding batu. Saat menabrak dinding, suara itu mengingatkan pria muda di jendela kastil. Dia mengirim perahu dan Marigold dibawa kepadanya. Marigold terbaring diam. Dengan cepat, sang pangeran dan pelayannya memeriksa Marigold apakah dia masih hidup. Dia kedinginan. Itu pasti karena gaunnya yang basah. Cepat ganti bajunya, lihat apakah kita bisa menghangatkannya. Lalu kita bisa bertanya dari mana asalnya dan mengapa dia berada di perahu pejuang. Mereka membawanya ke belakang dan melepas gaunnya, menggantikannya dengan gaun yang indah. Pada saat itu, Marigold terbangun. Di mana aku? Kau ada di kerajaanku. Kau berada dalam pengaruh mantra buruk. Tampaknya itu berasal dari gaun indahmu. Sekarang kau mempunyai gaun indah lainnya dan kau adalah tamu terhormat di istanaku. Siapa namamu? Marigold. Marigold? Nama yang indah untuk wanita yang cantik. Marigold mengetahui bahwa pemuda itu seorang pangeran dan akan mendapatkan mahkota. Marigold menceritakan kisahnya. Marigold sangat cantik, dan pangeran langsung jatuh cinta padanya. Mereka segera merencanakan pernikahan, tapi Marigold mengkhawatirkan ibunya. Jangan khawatir, aku akan mengundang ibumu dan pelayanmu ke kerajaan dan berpura-pura meminangmu. Alih-alih meminta izin mereka, aku akan mengusir mereka karena perbuatan buruk mereka. Dan nagaku? Apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka bisa tinggal di kerajaanku selamanya. Mereka telah menyelamatkanmu. Sang ibu dan pelayannya tiba di kerajaan. Kaget karena diundang. Nyonya, aku ingin melamar putrimu. Aku tidak mempunyai anak perempuan lagi. Dia menghilang secara misterius. Halo, Ibu. Tidak, itu tidak mungkin. Itu mungkin. Dia diselamatkan oleh 3 naga yang telah diberi kehormatan luar biasa di kerajaanku. Dan kalian berdua, kalian diusir. Jangan pernah kembali lagi. Kalian adalah wanita pengecut. Dan kami tidak ingin bertemu kalian lagi. Kalian akan membayar perbuatan kalian untuk selama-lamanya. Ibu Marigold dan pelayannya meninggalkan kerajaan karena malu, dan mereka tidak pernah terlihat lagi. Dalam kebahagiaan dan cinta, Pangeran dan Marigold hidup harmonis dengan naga dan kekayaan mereka sepanjang sisa waktu.